Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lil imani wal islam wa hasana bi syariati Sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi sadatil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu shadiqul ma'mun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Bukit Baruga yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasanya dan sebagaimana dikemukakan oleh Ananda tadi, bahwa di setiap Rabu setiap pekan saya diberi kesempatan untuk sharing-sharing pendapat dengan Bapak Ibu, tetapi tidak bisa dikatakan sharing pendapat karena tidak dibuka dialog berhubung dengan waktunya. Oleh karena itu lebih tepat kalau saya mengatakan, menyampaikan pikiran-pikiran saya mengenai apa yang dijadwalkan pada pekan ini. Saya menulis di WhatsApp mengenai cerita-cerita beberapa inisiasi dan fasilitasi pernikahan kepada beberapa orang yang hingga saat ini sudah mencapai puluhan. Dan di situ saya tutup dengan mengatakan semua berakhir dengan happy ending. Itulah yang ditangkap Ananda tadi ini dijadikan judul. Saya kemudian baca, kok ini judulnya. Jadi saya mencoba untuk komitmen dengan judul yang diberikan agar supaya tidak ada kesalahan persepsi mengenai happy ending itu. Tahun 2011 saya ke New York di Amerika melakukan studi banding dan sempat ke masjid raya, masjid besar di New York yang imamnya itu adalah Dr. Syamsi Ali. Sudah 2-3 kali ke tempat kita ini, dan beliau ini sudah profesor, sudah guru besar. 2011 itu beliau menyampaikan cara-cara dia berdakwah di Amerika sebagai mubalik di negara yang agamanya mayoritas bukan Islam, sehingga beliau perlu trik-trik tersendiri untuk melakukan pendekatan kepada jamaah yang dia hadapi di sana. Dan ternyata ketika beliau itu menjadi khotib pada Idul Fitri, Idul Adha kemarin, beliau menyampaikan bahwa salah satu caranya adalah
Dia tidak melakukan hal yang bersifat dogmatis dan doktrin-doktrin yang jamaah itu tidak pahami apa yang dia sampaikan. Prinsipnya tidak melakukan pendekatan secara dogmatis. Dogmatis ini harus begini, dan tidak dijelaskan kenapa begitu. Sehingga dia katakan pendekatan dia lebih bersifat rasionalitas dan logika rasionalitas. Itu yang dia sampaikan ketika Idul Adha. Pulang dari Amerika itu saya mengajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Kampus Sulawesi Selatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa para taruna-taruna atau peraja IPDN itu adalah terdiri dari mereka-mereka yang melalui seleksi terbaik, orang-orang cerdas, intelektual, dan berwawasan sangat luas. Maka pendekatan keagamaan yang saya berikan kepada mereka yaitu logika rasionalitas, dengan lebih banyak memberitahukan apa yang telah dia ketahui itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu yang dia kuasai, narasi-narasi yang dia kuasai, apa yang selama ini yang dia lakukan sesungguhnya ada di dalam Al-Quran. Untuk dia pahami bahwa agama itu tidak terlalu jauh dari mereka, tidak jauh dari mereka. Sebenarnya apa yang dia sudah lakukan itu sudah mempraktekkan, mengamalkan amalan-amalan agama. Begitu salah satu contohnya misalnya happy ending. Tidak ada itu mubalik menyampaikan judul seperti itu berbahasa Inggris. Biasanya itu bahasa-bahasa Al-Quran atau minimal bahasa Arab. Tapi harus dipahami bahwa orang Inggris juga beragama Islam dan menggunakan bahasanya dalam pendekatan-pendekatan dakwahnya. Hanya di negeri kita ini ya memakai bahasa Indonesia, sehingga kalau kita pakai bahasa Inggris kita menjadi lain. Ya. Happy ending sebenarnya dari satu cerita yang berakhir dengan baik. Ending itu berakhir, happy itu bahagia. Setiap orang ini di dunia ini punya peran dengan suka duka masing-masing. Dan salah satu peran yang harus dimainkan bagaimana dia berakhir dengan bahagia. Sering kita dengar mubalik atau ulama kita berakhir bahagia itu disebut dengan, kalau kita baca di WhatsApp ada yang meninggal, selalu kita katakan semoga husnul khotimah. Ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang. Kita semoga husnul khotimah. Husnul khotimah itu happy ending, berakhir dengan bahagia. Berakhir dengan bahagia diketahui seseorang setelah dia pergi, bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Di situ ada tanda-tanda bahwa dia berakhir dengan bahagia, happy ending. Pada saat putusnya, pada saat meninggal dunia. Kehidupan kita di dunia ini setidaknya di dalam beberapa ayat di Al-Quran menandaskan bahwa kita hidup di dunia dan ada kehidupan akhirat.
Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah bekal untuk kehidupanmu di akhirat. Bekal yang dicari ini di dunia untuk bekal di negeri akhirat. Berarti kita punya tujuan ke akhirat. Dunia ini persinggahan dan banyak suka duka kita lewati untuk menyeberang ke akhirat melalui apa yang disebut mati. Karena mati itulah satu-satunya cara meninggalkan dunia ini. Dan cara itu akan dialami oleh setiap makhluk yang hidup. Carilah pahala atau bekal dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi bekal itu untuk negeri akhirat, tetapi di ayat itu jangan lupakan bagianmu di dunia. Berarti kita ada kehidupan di dunia dan ada kehidupan untuk negeri akhirat. Itu kita sepakati seperti itu, supaya kita tidak pahami bahwa kita hidup dan setelah mati selesai. Tidak begitu. Tidak selesai hanya dengan mati. Tetapi setelah mati itu kita pergi, orang akan bercerita dia husnul khotimah, happy ending. Ada tanda-tanda di situ yang orang lihat bagaimana dia berakhir dengan baik. Di dalam Al-Quran itu di A'raf 172 Allah berfirman, wa id akhasa rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Setiap anak cucu Adam yang akan lahir ke dunia ini, sebelum dikeluarkan dari tulang sulbi orang tua mereka, ada juga kaum mufassirin mengatakan sebelum ditiupkan ruh, dimintai kesaksiannya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan? Lalu dijawab syahidna, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Para kaum mufassirin dan ulama mengatakan bahwa ini adalah syahadatain pertama setiap manusia bersyahadat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya, bersyahadat, berkomitmen. Dan ayat ini membantah teori-teori yang dibangun oleh Sokrates atau Plato di Yunani, bahwa manusia adalah individu sekaligus makhluk sosial. Dua saja, son politikon, manusia adalah individu sekaligus makhluk sosial. Hanya sampai di situ. Dia lupa bahwa manusia itu adalah makhluk tauhid. Jadi ada tiga, individu, makhluk sosial, dan makhluk tauhid. Makhluk tauhid itu di Al-A'raf 172 ini. Makhluk sosial itu di An-Nisa ayat 1. Kita lihat di An-Nisa ayat 1. Allah berfirman bagaimana kita bergaul satu dengan yang lain, melakukan pergaulan, hubungan dengan sesama manusia yang tidak ditandaskan kekhususan, tetapi bergaul dengan siapa saja. An-Nisa ayat 1 itu menandakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, bagaimana
membawa komitmen ini dalam kehidupan setelah dilahirkan, kesaksian ini dibawa dalam kehidupan dunia, setiap orang harus memiliki responsibilitas menunjukkan adanya komitmen terhadap syahidna itu. Setiap orang harus mempunyai responsibility terhadap syahidna. Responsibility itu adalah suatu tanda-tanda yang dimiliki seseorang bahwa dia bertanggung jawab. Biasa itu kalau kita suruh orang, tolong dulu nak pergi beli kopi. Biasa ada yang kita suruh pergi membeli sesuatu atau mengambil sesuatu, belum selesai perintah disampaikan, dia sudah tak banyak. Belum selesai apa yang kita sampaikan, dia sudah pergi. Jadi dia tidak respon, dia tidak mengerti apa yang disampaikan. Karena belum selesai perintah disampaikan, dia sudah berangkat. Terkadang disuruh pergi beli kopi, dia bawa fotokopi. Karena ada mix dari perintah dengan pelaksanaan. Dia tidak respect, tidak mengerti. Al-A'raf itu 172 adalah responsibility, membuat orang mengerti apa itu dengan mengatakan syahidna. Syahidna itu responsibility. Ya, kami bersaksi Engkau Tuhan kami. Jadi jelas semua. Karena di kelak kemudian hari akan ada yang leceng. Dijelaskan juga dalam ayat itu kenapa kesaksian kepada manusia ini diambil, agar di kelak kemudian hari dia tidak merasa bahwa saya tidak mengetahui ini, tidak menyadari ini. Maka setiap orang yang hendak dilahirkan di bumi itu dimintai kesaksiannya. Apa tanda-tanda bahwa syahidna, bahwa dia respect, dia memiliki responsibility dan akan bertanggung jawab dengan komitmennya mengatakan Engkau Tuhan kami, ya kami bersaksi. Apa tanda-tandanya? Yang disebut tanda-tanda itu adalah motif. Kalau Anda ke Pegadaian mengatakan saya mau minjam uang, orang Pegadaian akan mengatakan apa yang saya bisa pegang bahwa Anda akan tebus pinjaman ini. Kalau Anda katakan tidak ada, Anda tidak dilayani. Harus ada motif yang bisa dipegang bahwa Anda respect pada pinjamannya. Karena kalau tidak ada motif itu, Anda tidak respect. Pasti mengingkari, pasti lari, pasti mengkhianati. Oleh karena itu harus ada motif yang bisa dipegang bahwa Anda respect. Oh, saya bawa emas. Saya bawa emas 20 gram. Nah, langsung dia mau melayani. Dia akan katakan berapa yang Bapak Ibu mau ambil. Emas itu adalah motif yang menandakan bahwa kita respect terhadap pinjaman kita. Ada responsibility bahwa kita akan datang mengambil gadaian itu, motif itu. Itu di Pegadaian. Dalam kehidupan beragama, komitmen dengan Allah, syahidna itu motifnya adalah ibadah. Jadi kalau ada orang beragama baru tidak beribadah, Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna wa hum
tetapi sesungguhnya dia tidak beragama. Ada orang mengaku beriman, tetapi sesungguhnya dia tidak beriman. Yaitu dia hanya mengaku beriman, tetapi tidak melaksanakan. Hanya mengaku-mengaku saja. Jadi motif orang beriman itu adalah melaksanakan ibadah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Itu motif-motifnya, bahwa kita respect terhadap syahadat. Nah, orang tua kita mengajarkan bahwa aga mutiwi losan rijali, yang disebut losan rijali itu menggelepar-gelepar di tikar ketika lahir. Begitulah orang-orang kampung kalau melahirkan. Keluar dari rahim ibu, menggelepar-gelepar di tikar, jali, tikar itu jali. Aga mutiwi losan rijali, apa yang kau bawa lahir murekem. Dia bayi-bayi itu selalu pegang di warga, ada yang dia bawa. Itulah syahidana yang dia bawa. Ia dona tumutiwi lisu ripa masena mengalau ta'ala. Itu juga yang kita bawa pulang, syahidana itu. Dalam bentuk apa syahidana itu? Di motif tadi itu. Jadi sebelum kita pulang, pergi ambil motifnya itu. Kita bawa motif itu, ibarat di pegadaian kita tebus itu gadaian kita, baru kita kembali. Jadi kalau ada orang meninggalkan dunia ini membawa motif-motifnya, lalu kemudian dia menyadari cara berakhirnya, itulah yang disebut dengan happy ending, husnul khotimah. Kenapa kita katakan itu? Karena ada beberapa tanda-tanda yang disadari bahwa dia husnul khotimah. Minimal dia mengatakan syahidna itu la ilaha illallah. Aku quli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.